313 soldiers. The army of the Prophet alayhi salatu wassalam is not prepared. The Nabi alayhi salatu wassalam had 313 soldiers, while the disbelievers had 1,300. Where's the balance? Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Then it was Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu to get up. Oh Muhammad, go, we are behind you. So Sa'd ibn Mu'adh, the leader and the chief of the people of Ansar, and by Allah, if you go through the ocean, we will be behind you. Then the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comes out of his tent, looks in the heavens, and he says, Allahu Akbar, Jibreel, with 3,000 angels ascending down, this is possible people. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan membahas satu kisah yang tercatat dalam Suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah tepat pada ayat 102 sampai 103. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali bahwa pelajaran kisah ini adalah supaya kita mempertahankan akidah, jangan sampai akidah kita tergoyahkan sehingga terjerumus pada kesyirikan. Taib, kita akan bicara tentang kisah Harut dan Marut. Bicara tentang kisah Harut dan Marut, ikhwatu fiddin, sebab turun ayat ini sebagaimana sebab turun ayat yang sebelumnya atau kisah-kisah yang sebelumnya saya ceritakan kepada antum tentang orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik yang datang pada Yahudi untuk mementahkan apa? Ajaran Rasul. Maka mereka bertanya kepada Yahudi tentang kebenaran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, katakan kepada orang yang mengaku nabi di daerahmu, kalau dia bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka dia adalah seorang nabi. Kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia nabi palsu. Lah salah satunya orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang musyrik, tanyakan kepada nabi palsumu itu tentang hakikat sihir. Orang-orang Yahudi ingin menyamakan ajaran Taurat dengan ajaran Quran. Artinya kalau dia bisa menjelaskan tentang hakikat sihir sesuai dengan apa yang ditulis dalam Taurat, maka dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak mampu menjelaskan hakikat sihir, maka dia bukan nabi. Artinya dia adalah yadda'i saja, mengaku-ngaku saja. Tanyakan tentang hakikat sihir. Maka ketika orang-orang musyrik mempertanyakan tentang hakikat sihir, turunlah ayat ini menjelaskan tentang hakikat sejarah sihir. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi Sulaiman atau anak daripada Nabi Daud alaihi salatu wasallam adalah seorang nabi, maka orang-orang Yahudi mengingkari bahwa Sulaiman itu seorang nabi. Mereka mengatakan Sulaiman itu sahir, seorang tukang sihir. Kenapa? Kalau dia bukan tukang sihir, kenapa dia bisa menundukkan semua makhluk yang ada di dunia? Berarti dia tukang sihir, bukan nabi. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir, dan Allah turunkan ayat ini. Ini dua versi tentang sebab turun ayat ini. Baik, kita akan membacakan di sini. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yakni Harut dan juga Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan
sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah engkau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Harut dan Marut, ikhwatu fiddin, di sana ada kisah yang batil. Kalau antum baca atau klik di mbah Google gitu kan, tentang kisah Harut Marut, maka yang sampai kepada antum adalah kisah-kisah Israiliyah, kisah-kisah yang ada sanad, tidak ada sanadnya sama sekali, maudhu. Ya, sayang, kisah ini sudah menyebar di masyarakat tentang kisah Harut dan Marut, sehingga menyesatkan banyak manusia tentang siapa Harut dan Marut. Kisah ini berawal, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika para malaikat melihat manusia. Malaikat merasa aneh gitu kan, kenapa manusia ini selalu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla, sebagian mereka melakukan bid'ah, sebagian mereka melakukan maksiat, berzina, minum khamar, dan segala macam maksiat yang ditampakkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, karena manusia memiliki nafsu. Sebab kalau seandainya manusia tidak memiliki nafsu, mereka tidak akan maksiat. Maka malaikat menyanggah, kalau seandainya kami pun diberikan nafsu seperti mereka, kami tidak akan seperti mereka. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang di antara seluruh malaikat, syarikan kepadaku di antara sekian banyak malaikat 2 malaikat yang paling soleh di antara kalian. Akhirlah terpilihlah malaikat Harut dan Marut. Setelah terpilih malaikat Harut dan Marut ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan pada hati 2 malaikat ini syahwat, nafsu. Setelah itu Allah turunkan keduanya ke permukaan bumi. Setelah sampai di bumi, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala uji dengan wanita-wanita cantik. Pertama datanglah wanita yang cantik menggodanya, dan subhanallah, ternyata apa yang diperkirakan malaikat bahwa ketika mereka memiliki syahwat mereka tidak seperti manusia, ternyata tidak. Justru mereka akhirnya jatuh cinta kepada wanita itu. Akhirnya kemudian Harut dan Marut pun karena digoda oleh wanita tersebut hampir melakukan perzinahan dengan wanita tadi. Tapi wanita itu tidak mau, akan tetapi memberikan syarat, kalau engkau ingin berzinah denganku, maka berbuatlah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Akhirnya ketika mendengar syarat itu terlalu berat, maka Harut dan Marut menolak, nggak mau, nggak mungkin saya melakukan perbuatan yang sangat besar, melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya tidak jadi berzinah dengan wanita itu karena syaratnya terlalu berat. Kemudian setelah itu datang lagi wanita yang lain yang lebih cantik lagi. Kemudian diajak berzina, tapi wanita itu menolak. Kemudian memberikan syarat, kalau engkau ingin berzinah dengan aku, bunuh orang itu. Kalau tadi syaratnya menyekutukan Allah, sekarang syaratnya suruh membunuh. Mendengar syaratnya berat lagi, nggak mungkin saya membunuh. Ya, akhirnya ditolak lagi. Sampailah datang wanita yang ketiga yang tidak kalah cantiknya. Wanita ini diajak berzina tapi meminta syarat dengan mengatakan, syaratku tidak sebagaimana syarat yang lainnya. Kalau kau ingin berzina kepadaku, tashrabul khamar, kamu harus meminum khamar. Dipikirnya Harut dan Marut, daripada saya menyekutukan Allah, daripada saya membunuh, minum khamar ringan. Akhirnya dia senang, diminumlah khamar tadi. Akhirnya minuman keras ini bermain-main dalam otaknya. Karena dia mabuk, ikhwatu fiddin, dia tidak sadar. Akhirnya dalam kondisi mabuk dia menyekutukan Allah, dia membunuh, dan dia juga berzinah. Na'udzubillah. Tiga-tiganya sekali dilakukan karena mabuk. Awalnya dia tolak kesyirikan, dia tolak membunuh. Sekarang dia melakukan kesyirikan, dia membunuh, dan dia berzina. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Al-khamru
ummul khaba'is, bahwa khamar itu gudangnya keburukan. Semua keburukan pangkalnya di khamar. Karena kalau orang sudah mabuk itu tidak sadar, ikhwan. Makanya dahulu ada orang mabuk kemudian mendengar suara azan, ya kan? Dia ingin berwudu. Akhirnya dia kencing, disangka itu keran air. Akhirnya dia mengambil kencingnya untuk berwudu, bayangkan. Ya. Kerannya disangka keran air. Dia berwudu sampai selesai dengan air kencingnya. Selesai dia kencing dan berwudu dengan air kencingnya karena dia mabok. Gimana pula orang mabok? Dia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Doanya bagus. Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba yang bertobat dan jadikan aku hamba yang bersuci. Bayangkan orang mabok. Ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kemudian setelah malaikat ini sadar, menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka diizinkan untuk naik lagi ke atas langit. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan. Taib, saya akan angkat engkau ke langit, tapi engkau akan kami masukkan ke dalam neraka dan akan diazab selama-lamanya. Atau engkau tetap di dunia, tapi kami berikan azab di dunia dalam tempo waktu yang sangat terbatas. Maka kedua malaikat Harut dan Marut pun akhirnya memilih tinggal di dunia karena azabnya terbatas. Karena kalau sudah dikiamatkan selesai. Tapi kalau sudah masuk jahannam khalidina fiha, dikekalkan di dalamnya. Akhirnya kemudian setelah malaikat Harut dan Marut tinggal di bumi, wanita yang dizinahinya ini datang kepada Harut dan Marut agar Harut dan Marut mengajarkan kepada dia beberapa kalimat supaya dia bisa naik ke atas langit. Maka kemudian diajarkan oleh Harut dan Marut beberapa kalimat. Akhirnya setelah diajarkan mantra-mantra dan kalimat-kalimat tersebut, betul wanita itu bisa terbang ke langit. Sampai akhirnya wanita itu terbang ke langit. Akhirnya sampai di langit, dia pun dirubah bentuknya oleh Allah Azza wa Jalla menjadi bintang. Itulah sejarahnya bintang. Jadi bintang wanita itu, ya kan? Tapi sekali lagi kisah ini batil. Kisah ini maudhu, palsu, tidak ada sanadnya, inqita. Jadi antum kalau baca Google tentang Harut dan Marut, jangan pernah mempercayai kisah ini ya. Ya, malaikat mungkin diuji oleh Allah Azza wa Jalla, tapi tidak sampai berzina, membunuh, melakukan kesyirikan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu akan mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah. Tidak mungkin sampai seperti ini. Mustahil. Ya kan? Malaikat itu ibadun mukramuh. Ya. Tapi biqatufidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu sebenarnya siapa Harut dan Marut itu? Dan bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah Harut dan Marut ini dimulai dari kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi sebelum Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diutus menjadi nabi dan rasul, syayatin al-jin ini mereka senantiasa naik ke langit. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mewahyukan wahyunya, maka yang pertama kali mendengar wahyunya adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan wahyu, maka suara wahyunya itu seperti rantai yang bersuara gemerincing yang seolah-olah dipukulkan di batu. Dan itu membuat seluruh malaikat langit pingsan. Maka yang pertama bangunlah Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril wahyu yang akan terjadi di permukaan bumi. Ini menunjukkan bahwa Jibril lah yang berhak mendapatkan wahyu. Sebab kalau seluruh malaikat mendengarnya, maka apa keistimewaan Jibril daripada seluruh malaikat? Tidak ada istimewanya. Maka hanya Jibril yang mendengar. Setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada Jibril dan selesai mewahyukan kepada Jibril, barulah kemudian seluruh malaikat terbangun dari pingsannya dan mereka bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang difirmankan kepada
kepadamu wahai Jibril dari Rabbmu. Maka Jibril pun menceritakan apa yang diperintahkan Allah kepada dirinya. Maka semuanya mengatakan qalul haq, qalul haq, qalul haq. Artinya yang diwahyukan adalah semuanya kebenaran. Lah ketika Jibril ini mewahyukan kepada malaikat-malaikat yang lain, memberikan wahyu Allah kepada malaikat-malaikat yang lain, syaitan, jin itu mereka naik ke langit. Ya, mereka itu naik ke langit sampai di maqaidas sam', ada tempat-tempat pos-pos mereka. Ya, ada pos-pos mereka, tempat mereka mencuri dengar apa yang dibicarakan Jibril dengan seluruh malaikat yang akan terjadi di permukaan bumi. Ya. Dan ketika itu langit belum dijaga oleh bintang, artinya bintang belum difungsikan untuk melempar syaitan, sehingga mereka leluasa mendengar wahyu. Ya. Setiap mereka mendengarkan wahyu satu kalimat, maka mereka akan memberikan informasi kepada jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya. Terkadang mungkin bisa 100 jin, 1000 jin, ya. Tapi yang benar ini jin pertama saja. Jadi jin yang mendengar ini saja yang benar. Ketika disampaikan ke yang kedua, yang ketiga ini sudah ditambahi kedustaan. Kemudian yang kedua, yang ketiga ditambah lagi dusta, ditambah lagi dusta, ditambah lagi dusta. Maka 99% kedustaan, 1% saja yang benar. Jadi kalau seandainya jin itu naik sampai 1000 jin, ya, bertingkat-tingkat sampai ke atas, berarti satu yang benar, 999 itu dusta. Atau kalau mungkin 100, berarti satu yang benar, 99 dusta. Itu yang sampai ke jin yang paling bawah. Makanya kenapa para dukun itu sebenarnya kadzabun, para pendusta, karena lebih banyak dustanya daripada benarnya. Maka sampai jin yang bawah, maka mereka akan mencari para kuhan, mencari para dukun paranormal, untuk memberikan kepada mereka kabar tentang gaib menurut manusia. Kemudian mereka akan barter informasi, di mana jin akan memberikan informasi kepada dukun, dan dukun akan memberikan kekufurannya kepada jin, penyembahannya kepada jin. Mereka berbisnis dalam kekufuran, ya. Akhirnya ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Ingat ikhwan, dari seluruh keturunan Yakub atau Bani Israel, Yakub itu Israel, maka seluruh keturunannya adalah Bani Israel. Yakub itu memiliki 12 anak, 12 putra, salah satunya Yusuf dan Binyamin. Lah dari 12 putra Yakub inilah kemudian lahir keturunan-keturunan Yakub yang disebut dengan Bani Israel. Lah Bani Israel ini terbagi menjadi dua. Ada yang Allah karuniakan dari keturunannya para nabi dan rasul, dan ada yang Allah karuniakan dari keturunannya menjadi para penguasa dan raja. Ya. Lah ada dua nabi yang Allah gabungkan antara nubuwah dan juga kerajaan. Siapa? Pertama Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Allah gabungkan, bukan hanya sebagai nabi, tapi dia juga sebagai raja. Padahal sebelumnya kalau raja saja, kalau nabi saja, ya. Tapi Daud Allah gabungkan dua kenikmatan, nabi dan juga raja. Kemudian setelah Daud meninggal dunia, warisan ini diberikan kepada ibnu Daud, Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah gabungkan juga dua kekuasaan ini, jadi nabi dan juga jadi raja. Bahkan dia raja dari seluruh para raja di zamannya. Makanya sering saya katakan bahwa di dunia ini yang pernah berkuasa, menguasai dunia secara jumlah hanya ada 4. Yang 2 mukmin dan 2 kafir. Yang satu Nabi Sulaiman, dia menguasai dunia, dia mukmin. Kemudian yang kedua Dzulqarnain, dia menguasai dunia dan dia mukmin. Kemudian yang 2 kafir, pertama Raja Namrud, yang ketiga, yang keempat Bukhtun Nasr, yang telah menyerbu negeri Palestina dan memperbudak bangsa Yahudi. Ada yang mengatakan, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Jadi ketika Sulaiman ini Allah berikan mukjizat bahwa dia diberikan seluruh kekuasaan yang ada di alam semesta, maksud di alam bumi ini, dia bisa menaklukkan seluruh binatang. Dia bisa menaklukkan manusia dan juga jin, semua tunduk kepada Sulaiman. Makanya dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli, ya Allah berikan kepadaku mulkun la yambagi ahadun ba'di, begitu. Ya. Jadi ya Allah berikan kepadaku satu kerajaan yang kerajaan ini tidak bisa dimiliki siapapun setelahku, karena dia bisa menguasai semuanya. Dia bisa menguasai manusia, dia bisa menguasai jin, dan dia bisa menguasai seluruh hewan-hewan. Bayangkan, Anda bisa bayang pasukan Sulaiman ini. Dia memiliki pasukan yang sangat kuat karena jin takluk kepada Sulaiman. Lah ketika itu ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Sulaiman ini punya katib, tukang catat, ya kan? Setiap dan tukang catatnya Sulaiman, sekretarisnya Sulaiman ini menulis segala sesuatu yang diperintahkan Sulaiman, yang dirahasiakan Sulaiman, baik tentang nama-nama Allah yang azam, baik tentang rahasia jin, baik tentang rahasia binatang ataupun manusia. Dan yang tahu hanya Sulaiman dan tukang catatnya. Setelah Sulaiman alaihi salatu wassalam, Allah takdirkan mendekati kematiannya. Maka kemudian Sulaiman akhirnya menyimpan catatan sekretarisnya itu di bawah singgasananya, di sebuah kotak, dan diletakkan di bawah kursinya. Dan ketika itu Sulaiman alaihi salatu wassalam sempat mengatakan kepada seluruh jin dan manusia, man iqtaraba fi hadas sunduk minal jin sayastarih. Barang siapa yang mendekati kotak yang berisi tulisan-tulisan yang berharga ini, kalau dia dari kalangan jin maka dia terbakar. Akan tetapi man iqtaraba minal insi bi kalimatin yaz'am fiha anna ahadan ghairallah ya ya'riful ghaiba fasa'aqtuluhu. Tapi barang siapa yang kemudian didekati oleh manusia, kemudian setelah dia membaca di antara kalimat-kalimat yang tercatat itu, kemudian dia mengaku mengetahui yang gaib, maka saya akan bunuh dia. Akhirnya tidak ada yang mendekati dari kalangan jin ataupun manusia akan kotak itu. Maka ketika Sulaiman meninggal dunia dan tidak ada yang tahu meninggalnya, bagaimana tidak ikhwatu fiddin? Tidak ada yang tahu, bahkan jin tidak tahu Sulaiman mati. Sulaiman hanya duduk di singgasananya, kemudian rayap memakan singgasananya, kemudian setelah rapuh roboh barulah mereka tahu Sulaiman meninggal. Artinya di sini bahwa kalau memang jin adalah rujukan para dukun, para normal, dan mereka mengaku sesuatu yang gaib padahal tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla, jin saja tidak tahu yang gaib padahal rujukannya. Jin tidak tahu kematian Sulaiman. Sulaiman sudah mati, jin tidak tahu. Bagaimana kemudian para dukun mengetahui hal-hal yang gaib sementara rujukannya tidak tahu yang gaib? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah. Maka setelah Sulaiman meninggal dunia, kemudian generasi yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla sudah mulai punah. Datanglah generasi berikutnya yang mereka sudah terpengaruh akidahnya. Akhirnya kemudian syaitan datang kepada kaum Babil, kaumnya Sulaiman alaihi salatu wassalam, menjelma menjadi seorang manusia yang sangat saleh. Ketika itu di Babil ini ada seseorang yang bernama Harut dan Marut. Karena solehnya sehingga seolah-olah dia malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yakni Harut dan Marut. Artinya Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi seolah-olah malaikat karena dia saleh. Ada juga ahli tafsir mengatakan bahwa dia adalah syaitan. Harut dan Marut ini syaitan, berpura-pura menjadi malaikat, sehingga dikatakan dua malaikat. Walaupun pendapat yang rajih, yang masyhur, yang mendekati kepada kebenaran, wallahu alam, bahwa Harut dan Marut adalah minal bashar,
dia adalah manusia sama dengan kita. Karena kesolehannya orang menganggap apa? Dia malaikat. Akhirnya kemudian syaitan ini mendatangi Harut dan Marut. Kemudian syaitan mengatakan kepada Harut dan Marut, ya, kata syaitan kepada Harut dan Marut mengatakan, aturiduna, maukah kalian an adullakum ala mulkin la yanfad? Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sebuah kerajaan sebagaimana engkau melihat bagaimana Sulaiman bisa menaklukkan semua yang ada di bumi ini, baik jinnya, binatangnya, manusianya, maka aku pun akan menunjukkan kepada apa yang dimiliki Sulaiman. Maka akhirnya Harut dan Marut ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya nurut kepada syaitan ini. Kemudian kata syaitan ini, bongkarlah di bawah kursi ini ada sunduk, ada kotak. Di situ ada buku yang mempelajari tentang ilmu-ilmu yang dipelajari Sulaiman. Maka kemudian Harut dan Marut mengatakan, kenapa engkau tidak ambil saja buku itu dan kau pelajari sendiri? Syaitan ketakutan. Kenapa? Karena janji Sulaiman mengatakan, barang siapa yang mendekati sunduk ini dan dia adalah jin dan syaitan, maka terbakar dia. Gak berani, ya kan? Gak berani dia. Akhirnya menyuruh Harut dan Marut menggalinya. Dan setelah dibongkar kursinya, ternyata dia mendapatkan satu kotak dan berisi catatan ilmu Sulaiman tentang sihir, menaklukkan jin, menaklukkan binatang, dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian keduanya mempelajari catatan Sulaiman itu. Dan setelah mempelajari, akhirnya dia pun memiliki ilmu sihir. Dan dikenal oleh orang-orang, kalau antum ingin belajar sihir, datanglah kepada Harut dan Marut. Itu guru sihir yang paling unggul di zaman itu, ya kan? Maka semua orang berbondong-bondong kepada Harut dan Marut, karena di zaman itu ikhwatu fiddin, orang-orang Yahudi itu terkenal tukang main sihir, karena sihir itu berasal dari mereka. Makanya siapa yang menyihir Nabi coba? Yahudi. Labid bin Asam, seorang Yahudi yang menyihir Nabi. Nabi disihir, diambil sisirnya Nabi, Mishtah dan rambutnya Nabi serta sisir yang biasa bersisir Nabi diambil oleh Labid bin Asam, kemudian dijadikan buhul untuk menyihir Nabi, dan berhasil, ya kan? Karena sihir itu pasti ada buhulnya. Min syarri nafatha tifil uqad. Uqad itu artinya buhul. Setiap sihir itu ada buhulnya. Maka kemudian, dan buhul itu biasanya diambil dari orang yang akan disihir, entah pakaiannya, entah mungkin rambutnya, entah kukunya, pokoknya dari badan tukang sihir yang akan disihir tadi. Maka akhirnya kemudian diambillah rambut dan sisir Nabi SAW, kemudian dimantra-mantrai oleh Labid bin Asam Yahudi ini, kemudian diletakkan dalam sumur. Bayangkan, buhulnya diletakkan dalam sumur. Akhirnya Nabi terkena sihir, sehingga dia terhayalkan dia sudah menggauli istrinya, padahal tidak. Seolah-olah dia telah menggauli istrinya, padahal nggak menggaulinya. Tapi ikhwatu fiddin, akidah ahli sunnah bahwa karena ada orang yang berusaha melemahkan hadis ini. Hadis ini berusaha dilemahkan, ya kan, oleh sebagian orang-orang yang tidak suka dengan sunnah. Mereka mengatakan tidak mungkin Rasul kena sihir. Bukankah Rasul maksum? Bukankah Rasul terjaga? Ikhwan, tidak ada kaitan Rasul kena sihir dengan kemaksuman Rasul. Tidak ada kaitan. Justru sebenarnya ini menguatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abduhu wa rasuluhu. Dia adalah hamba. Makan seperti kita, minum seperti kita, tidur seperti kita, dan terkena sihir seperti kita terkena sihir. Tidak ada kaitan antara maksum dengan sihir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, balligh ma unzila ilaika, fa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nar." Wallahu ya'simuka minan nar. Allah yang memberikan kemaksuman kamu di hadapan manusia. Tidak ada kaitan.
antara maksum dengan kena sihir. Dan ini justru memperkuat bahwa Rasul kita manusia, bukan malaikat yang tidak bisa terkena sihir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Jibril kemudian turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau malaikat yang lainnya, kemudian meruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turunlah surat yang dikenal dengan Muawwidatain, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Dengan kedua ayat ini malaikat meruqyah Rasul. Akhirnya ketahuan buhulnya di sumur tadi. Siapa yang menyihir Rasul? Yahudi. Ya. Makanya kenapa haddus sahir qatal? Kata Nabi SAW, balasan dalam Islam bagi para pelaku sihir dipenggal, darbatu bisayf, dipenggal lehernya. Makanya Umar pernah memenggal tukang sihir, Hafsah pernah memenggal tukang sihir. Apakah perlu dimintai tobat? Kata para ulama, ada yang mengatakan perlu dimintai tobat selama 3 hari. Kalau dia bertobat maka diampuni, kalau tidak maka dipenggal. Tapi pendapat yang rajah, yang kuat, tidak perlu dimintai tobat, langsung dipenggal lehernya. Itu pendapat yang kuat. Karena kerusakan sihir ini melebihi kerusakan yang lainnya. Bukan hanya kekufuran, kesyirikan, tapi kerusakan di mana-mana. Bisa membunuh, bisa menyakiti, bisa menceraikan suami istri dan begitu seterusnya. Kerusakannya luar biasa. Maka tidak perlu dimintai tobat, la yustatab, kata para ulama, tidak perlu dimintai tobat, langsung darbatu bisayf, penggal lehernya. Tapi waktu kembali bahwa setelah kemudian orang-orang Yahudi, karena ketika itu ada dalam riwayat wallahu a'lam riwayat ini, tapi yang jelas saya pernah terbaca dalam tafsir bahwa dahulu ketika orang-orang Palestina ini dibantai oleh Bukhtun Nasr, yang saya sebutkan tadi, raja yang zalim yang menguasai dunia, maka orang-orang Yahudi Palestina ini, Bani Israel ini, akhirnya mereka menjadi budak, sehingga mereka berusaha untuk keluar dari perbudakan Bukhtun Nasr. Akhirnya kemudian mereka mempelajari sihir supaya keluar dari jeratan Bukhtun Nasr. Akhirnya tersebarlah kesyirikan di mana-mana, ilmu sihir di mana-mana. Lah kebetulan di situ itu ada Harut dan Marut yang sihirnya luar biasa, menguasai ilmu Sulaiman. Makanya kemudian orang mengatakan bahwa datanglah kepada Harut dan Marut, belajarlah kepada dia. Tetapi Harut dan Marut, ikhwatu fillah, ujian Allah Subhanahu wa taala. Harut dan Marut mengatakan kepada setiap orang yang akan belajar sihir kepadanya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Maka Harut dan Marut tidaklah mengajarkan sihir kepada siapapun dari kalangan Bani Israel, kecuali keduanya pasti mengatakan, sebelum kamu belajar sihir kepada aku, saya ingatkan, sihir ini fitnah. Nanti setelah aku ajarkan sihir, jangan pernah kufur kepada Allah. Baik, bagus kan kalimatnya. Sebagian mereka ada yang kembali tidak mempelajari sihir, tapi sebagian juga ada yang kemudian berusaha mempelajari sihir. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya apa yang dikatakan Harut dan Marut tidak sebagaimana yang diiyahkan mereka. Justru kenyataannya setelah mereka mempelajari sihir dari Harut dan Marut, justru kondisinya makin rusak. Perdukunan di mana-mana, sihir di mana-mana, sampai hari ini. Sampai hari ini sihir itu di mana-mana. Ya. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Barulah ikhwatu fiddin zaman terus berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala setelah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah memfungsikan bintang di situ. Bayangkan, zaman Nabi Sulaiman sampai ke zaman Rasul itu ribuan tahun, ikhwan. Bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun, ribuan tahun. Baru Allah Subhanahu wa taala yahrusus sama, menjaga langit dari syaitanir rajim. Dengan cara apa? Memfungsikan bintang. Sehingga ketika itu ikhwatu fiddin, syaitan tidak bisa naik lagi ke langit. Mereka hanya berputar-putar di bumi dan tidak bisa naik ke langit. Setiap mereka naik ke langit, maka mereka akan ditembak oleh meteor dan mati. Sehingga mereka tidak berani.
Di zaman Rasul tidak ada syaitan yang berani masuk ke langit. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga keotentikan risalah Rasul. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Sebab kalau seandainya syaitan ini naik, maka akan tercampur antara perkataan Allah dan perkataan dukun. Al-Quran terjaga, maka mereka tidak bisa naik ke langit, karena mereka akan ditembak. Maka akhirnya mereka berputar-putar di bumi sampai suatu ketika Nabi SAW berdakwah di Taif. Ma'ruf kisahnya. Ternyata penduduk Taif tidak menerima dakwah Rasul. Justru yang ada Rasul SAW dilempari sampai berdarah-darah. Akhirnya kemudian Nabi SAW pulang dengan tangan hampa bersama budaknya Zaid ibn al-Harithah. Kemudian singgah di satu tempat. Maka Nabi SAW sholat dan membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan setelah surat Al-Fatihah beliau membaca surat Ar-Rahman, ada yang mengatakan surat yang lainnya. Akhirnya tiba-tiba ja'a nafarun minal jin, datang sekelompok dari jin. Ada yang mengatakan jin ini dari Yaman, ya kan? Jin dari Yaman melintas ketika Nabi SAW sedang membaca Al-Quran. Dan ini disebutkan dalam surat jin, ya. Dalam surat jin disebutkan ketika jin nafarun minal jinni, ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka mereka mengatakan fa'aman nabi, kami beriman dengan Al-Quran. Dan kata para ulama tafsir bahwa jin yang pertama beriman kepada Rasul adalah jinnya orang-orang Yaman. Subhanallah ikhwan, Yaman ini memang luar biasa. Termasuk juga jullus sahabah, sahabat-sahabat yang mulia yang membantu Nabi SAW, semuanya dari Yaman, kecuali orang-orang muhajirin yang membantu Rasul dengan tenaga mereka, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, sampai Islam tersebar. Itu salah satunya adalah apa? Adalah perjuangan orang-orang Yaman. Karena orang-orang Ansar itu semua dari Yaman, dari kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Baik manusianya, baik jinnya, maka mereka adalah generasi pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Makanya Rasul memuji Yaman, ya kan? Al-barakatu yamaniyah wal ilmu yamani. Berkah itu ada di Yaman, ilmu itu ada di Yaman, dan begitu seterusnya. Tapi fitnah juga di Yaman. Karena tanda-tanda kiamat ketika 3 negara berperang. 1 Yaman, 2 Irak, 3 Syam. Dan sekarang 3-tiganya telah berperang. Tanda-tanda kiamat, ikhwan. Ya. Apakah jin-jin yang pertama beriman kepada Nabi SAW mereka adalah sahabat-sahabat Rasul? Sebagian ulama tafsir mengatakan ya, mereka sahabat Rasul. Mereka adalah sahabat Rasul. Mereka sama kedudukannya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa? Karena ta'rif sahabat Rasul apa? Kata Ibnu Hajar, dan ini definisi yang paling mendekati kebenaran. Sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pertama berjumpa dengan Rasul. Tidak mesti melihat Rasul, tapi berjumpa. Karena kalau melihat, orang yang buta tidak jadi sahabat. Yang penting berjumpa dengan Rasul. Yang kedua, beriman dengan Rasul. Bukan hanya berjumpa, tapi beriman. Karena banyak yang berjumpa tidak beriman, bukan sahabat. Abu Jahal juga berjumpa, tapi tidak beriman. Tapi sahabat, tidak disebut sahabat. Tidak ada sahabat Rasul Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Kemudian wa mata 'alal Islam. Yang ketiga, mati di atas Islam. Karena banyak juga sahabat yang murtad. Yang murtad tidak Islam, artinya tidak jadi sahabat. Walau takhallalatir riddah. Dan yang keempat, kalau dia kemudian sempat murtad kemudian masuk ke dalam Islam, perkataan yang rajih para ulama, dia digolongkan sahabat walaupun sempat murtad tapi masuk lagi ke dalam Islam. Sebagaimana ada beberapa sahabat yang murtad kemudian di zaman Abu Bakar masuk lagi ke dalam Islam, mereka sahabat Rasul. Maka jin-jin yang beriman di zaman Rasul, mereka adalah sahabat Rasul. Mereka berjumpa dengan Rasul, mereka beriman dengan Rasul, mereka mati di atas agama Rasul. Maka mereka sahabat Rasul dari kalangan
jin tentunya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali bahwa setelah itu maka jin banyak yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla ketika mendengar suara Al-Quran, maka mereka kemudian kembali kepada kaumnya dan mendakwahkan Islam. Dari sini kita tahu bahwa Rasulnya kalangan jin adalah manusia. Tidak ada nabi dan Rasul dari kalangan jin. Jin itu mengikut syariat manusia. Rasul mereka sama dengan Rasul kita, Nabi mereka sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Maka kemudian orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu mempelajari dari keduanya Harut dan Marut apa yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Perlu catatan ikhwan, sihir dahulu dengan sihir sekarang itu ada kemiripan. Sihir yang banyak di masyarakat kita dan juga di masyarakat dahulu sebelum Islam itu berkisar di antara dua sihir. Yang pertama as-sarfu dan yang kedua al-atfu. Itu yang banyak sihir. Pertama as-sarfu, yakni memalingkan suami istri suruh bercerai. Terkadang ada suami yang kena sihir melihat istrinya tidak suka, malas untuk melakukan hubungan dengan istri padahal hubungan itu syar'i. Malas untuk mendekati istrinya, atau mungkin sebaliknya, akhirnya ujung-ujungnya cerai. Atau yang kedua al-atfu, sebaliknya, ya. Sebaliknya menanamkan kecintaan kepada keduanya, atau menanamkan kecintaan kepada wanita orang, atau bahasa kita mungkin ilmu pelet begitu ya, supaya orang dekat dengan dia. Dan ghalibus sihri hakada, umumnya sihir seperti itu. Namun ada juga sihir yang ganas yang sampai membunuh, ikhwan. Naudzubillah. Ya. Maka di sini Al-Quran mengatakan bahwa mereka mempelajari sihir itu apa yang bisa memisahkan antara suami istri. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biiznillah. Tapi ingat bahwa sihir apapun tidak akan memadaratkan siapapun kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tukang sihir ini berkumpul di dunia kemudian hendak menyihir antum, kalau seandainya Allah tidak mengizinkan sihir itu terkena antum, antum tidak akan terkena sihir. Karena Rasul mengatakan, seandainya seluruh manusia berkumpul, jinnuhum wa insuhum, manusia dan jinnya, ada an yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka illa bima qad kataballahu lak. Tidak akan sampai madarat itu kepadamu kecuali memang madarat itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ya. Kemudian wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari apa yang memadaratkan mereka dan tidak bermanfaat. Sihir itu tidak ada manfaatnya sedikit pun, bahkan akan mengantarkan kepada kekufuran. Sihir itu tidak manfaat, ikhwan. Maka jangan pernah mempelajari sihir. Jangan pernah, ya. Mencoba-coba baca antum ke pasar, ini ada bagus, ada buku mujarabat, ya kan? Isinya aa, bak, tak, sasa, jim kan, gitu kan? Nggak jelas itu. Ya. Macam-macam, jangan pernah membaca, karena terkadang bahasa-bahasa yang dijungkir balikan dalam raja-raja itu mantra-mantra yang isinya meminta pertolongan kepada jin atau mungkin nama-nama jin itu sendiri. Jangan pernah dibaca, bahkan, ya kan? Kemudian walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka mengetahuinya. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka mengetahui. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi